Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki Advent kedua. Hari ini kita akan mendengarkan homili Advent kedua oleh Monsinyur Antonius. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, kita manusia cenderung menjadikan diri kita sebagai pusat hidup. Maka aktivitas ditujukan guna memenuhi keinginan kita. Acara, kegiatan, kehidupan, itu kadang-kadang kita pikirkan mana yang paling enak, mana yang paling menyenangkan. Maka orang tidak senang atau tidak tenang kalau ada orang lain yang mengganggu hidupnya. Kedatangan dan perjumpaan dengan orang lain sering menjadi ajangnya terjadi konflik yang meruncing, menjadi saling menjatuhkan dan saling menyingkirkan. Orang berkata, silih gesek, silih gosok, silih gasak. Yang penting saya bisa nangkring, tidak peduli yang lain kurus kering. Padahal pepatah kita kan bagus, silih asih, silih asuh, silih asah, dan silih wawangi. Itulah dunia damai yang ditawarkan oleh bacaan-bacaan hari ini dengan kedatangan Tuhan Raja Damai. Dunia penuh konflik dan kekerasan semacam itu hanya mungkin diubah oleh rahmat ilahi, hingga dunia damai akan terjadi. Bagaimana kita yang terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya, keluarga, satu daerah saja keluarganya berbeda-beda, satu keluarga saja sifat anaknya, orang tuanya berbeda-beda, bisa terjadi dengan konflik, apalagi dalam masyarakat kita. Hanya dengan kekuatan Raja Damai, satu iman, maka ada kedamaian. Bayangkanlah, kita saja di sini terdiri dari berbagai latar belakang keluarga, budaya, etnik. Disitulah kekuatan Raja Damai yang mempersatukan. Sebagaimana diungkapkan dalam bacaan pertama hari ini, bisa berdamai. Orang Jawa dan orang Sunda bisa berduduk bersama. Orang keturunan Cina dan India bisa bersama-sama. Bukannya konflik dalam soal dagang, tapi bisa berdoa bersama-sama di Porta Santa. Karena Raja Damai, orang Flores dan orang Batak bisa bernyanyi bersama-sama di gereja. Ya. Nah, itulah yang disebut kekuatan Raja Damai yang mempersatukan. Maka gereja kita, gereja Katolik ini seharusnya menjadi contoh di mana dunia Raja Damai yang diidam-idamkan itu terjadi, sehingga semua orang bisa berada dan bersatu. Bagaimana mungkin di paroki Garut Tanah Jawa kita mendengarkan atau menyaksikan atau berdansa bersama-sama dengan tortor dari Batak? Hanya ada di gereja Katolik. Jadi itulah ya kekuatan kita ini, dan bersyukur bahwa kita bisa menyambut bersama-sama. Berbagai kekerasan yang ada di dalam rumah tangga itu menjadi keprihatinan. Ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak juga adalah dunia yang kejam. KDRT mudah-mudahan di Garut tidak ada. Di tempat-tempat lain kita masih mengalami dalam keluarga-keluarga Katolik juga KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Siapa yang menjadi korban kekerasan? Sekarang bukan lagi ibu-ibu, tapi bapak-bapak menjadi kekerasan dari orang. Betul, saya sudah menghadapi dan menangani 2 orang bapak di Keuskupan Bandung ini yang menjadi korban kekerasan ibu-ibu. Di Garut tidak ada ya, di Bandung ada. Ya, sampai mulutnya jontor, bibirnya doer, dihajar oleh istrinya. Rupanya istri-istri sekarang ini ikut latihan itu ya, ya dance itu ya Muay Thai gitu ya, Muay Thai gulat ya. Jadi ini betul-betul terjadi. Bahkan ada salah satu aktivis asisten imam itu yang menjadi korban dari istrinya ya, bonyok babak belur ya. Nah di sini Pak, rambut panjang juga kalau di Bandung bisa dihajar istri Pak. Istri imam. Nah, dan ini terjadi ya sekarang. Jadi kekerasan. Nah justru
kita hari ini diajak untuk mari kita menenangkan satu sama lain, membuka diri pada Raja Damai, sehingga kekerasan itu bisa terjadi dimanapun ketika Raja Damai tidak ada. Yesaya menggambarkan zaman baru yang persis terbalik dengan situasi zaman yang penuh konflik. Itulah zaman yang penuh rahmat, zaman kedatangan Mesias, di mana yang bertentangan kini bergandengan tangan. Yang biasa menjegal dan menjagal kini menjadi penjaga. Yang biasanya memangsa kini menjadi satu bangsa. Yang biasanya memakan kini bisa berdamai bersama. Maka Yesaya menggambarkan bagaimana binatang-binatang pemakan daging bisa berkumpul bersama dengan binatang-binatang pemakan tanaman. Maka karnivora hidup rukun sayunan dengan herbivora pada zaman yang digambarkan oleh Yesaya. Ini adalah dunia mimpi, dunia yang tak mungkin terjadi, karena secara kodrati bagaimana mungkin karnivora akan hidup dengan herbivora. Hanya dalam zaman damai di mana Tuhan hadir, maka karnivora bisa berdamai dengan herbivora. Karenanya Yesaya ditertawakan pendengarnya sebagai orang yang bermimpi di siang bolong. Anjing saja bisa berdamai dengan kucing. Ya, masakan manusia tidak bisa berdamai. Ya, masakan suami istri, anak-anak dan orang tua tidak bisa berdamai. Anjing yang secara kodrati dengan kucing saja ribut, tetapi pada suatu hari bisa berdamai. Demikian juga kucing dan tikus yang biasa berkejar-kejaran bisa bersahabat dalam film Tom and Jerry. Ya. Iya, masakan kita tidak bisa, ya. Itulah sebabnya. Justru Advent kedua ini mengajak bahwa dunia yang digambarkan Yesaya bukan mimpi, bisa terjadi. Dan kita alami yang sekarang ini, yang saya katakan di gereja Katolik itu semua bisa bersama-sama. Ya, tidak ada orang lagi berbicara siapa suku, bangsa apa, keluarga apa, tetapi siapa yang mau terlibat di dalam gereja dan aktif di dalam gereja menyambut bersama-sama. Ketika komuni pun tidak ditanya dari mana, siapa, semua dapat komuni satu-satu. Baik yang datang sejak pagi maupun datang terlambat hampir komuni tetap dapat satu. Luar biasa ya. Ya kan tidak ditanya, terlambat juga. Coba bayangkan kalau diperhitungkan berdasarkan itu, yang datang pagi-pagi 2, yang datang terakhir dapat 1/4 gitu ya. Tapi justru gereja itu menunjukkan belas kasih, jalan damai, segala sesuatu yang mungkin. Maka nanti juga dalam sakramen penguatan, siapapun yang terbuka pada Roh Kudus dan hendak meminta sakramen penguatan diberi, ya. Baik yang muda maupun yang sudah lanjut usia. Di Keuskupan Bandung yang pernah terjadi yang paling tua itu adalah usia 86 diberi sakramen penguatan. Ya, setelah itu baru diberi sakramen perminyakan. Sudah sepuh ya. Enggak apa-apa ya. Ya, enggak apa-apa karena tapi kan itu rahmat Roh Kudus. Memang terlambat diberi rahmat kekuatan Roh Kudus ini. Tapi itu merupakan karunia yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang belum menerima sakramen penguatan, mintalah segera, karena diberi 7 karunia seperti yang digambarkan oleh Yesaya dalam bacaan hari ini, bahwa Mesias, Tuhan sendiri, Yesus sendiri dicurahi oleh 7 karunia Roh Kudus itu. Maka kedamaian akan terjadi pada saat itu. Yohanes Pembaptis tampil mempersiapkan datangnya zaman baru. Maka orang bukan hanya perlu dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi juga perlu dibaptis dengan api supaya dimurnikan, dan dengan Roh Kudus supaya disucikan. Maka penerimaan sakramen penguatan juga yang dimulai dengan baptis, orang dibersihkan, kemudian orang dimurnikan dan orang dikuduskan sehingga hatinya mengikuti gerakan Roh Kudus. Maka Yohanes datang tampil mengajak kita untuk melakukan pertobatan sekaligus juga perubahan yang luar biasa
dengan menyampaikan bahwa Mesias yang akan datang itulah dia yang akan memurnikan kita dan menguduskan kita hingga hidup dalam Roh Kudus, karena dia sendiri sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus sendiri sudah dipenuhi Roh Kudus. Maka saudara-saudari yang terkasih, inilah yang akan diterima oleh para calon penerima sakramen penguatan. Mereka bukan hanya dibaptis, mendapat Roh Kudus pada saat pembaptisan dan menjadi anak Allah, tetapi dikuatkan oleh Roh Kudus dengan tanda karunia-Nya menjadi seorang yang dewasa, yaitu seorang yang rasul yang siap mewartakan Kristus sebagaimana rasul dihembusi oleh Roh Kudus oleh Yesus dan dicurahi Roh Kudus oleh Pentakosta. Maka dalam doa nanti adalah meminta Roh Kudus, atau berjanji itu, dalam janji itu meminta Roh Kudus seperti yang diberikan, dicurahkan kepada para rasul pada saat Pentakosta. Itu Roh Kudus yang sama, yang luar biasanya itu. Bagaimana para murid yang biasa diubah luar biasa oleh Allah menjadi orang-orang yang berani luar. Maka anak-anak ini ya, ada banyak anak SMA, saudara-saudari yang sudah dewasa, itu akan dituju oleh 7 karunia Roh Kudus yang luar biasa. Nanti terimalah tanda karunia Roh Kudus. Ayat itu tanda karunia. 7 karunia. Bayangkan, ada 7 ya. Di pelajaran agama kan ada ya, pelajaran persiapan. 7. 1. Ya, betul, roh kebijaksanaan, gitu ya. 2. Pengertian. Nah, maksud saya bisa mendengar bisikan hati. Ya. 3. Roh persis, pengetahuan, ya. Ibadat. Ya, roh pengertian, roh ibadat, roh penasihat dan kekuatan. Ya, dan satu lagi adalah roh, ya, roh takut akan Tuhan. Ya, bukan roh takut akan hantu, akan Tuhan. Ya, roh takut akan Tuhan. Saya takut berdosa, kalau berdosa saya kehilangan kasih Allah, bukan karena takut dihukum. Roh nasihat itu luar biasa ya. Jadi anak-anak nih ya, saudara-saudara, ada roh nasihat. Roh nasihat itu yang menunjukkan, memberi nasihat kita untuk mengikuti gerakan Roh Kudus, mengikuti kehendak Allah, menerapkan ajaran-ajaran Tuhan. Ampunilah sesama. Ketika mau marah, dinasihati, ampuni. Ya. Dimarahi oleh orang kamu bloon, mau marah nih, mau balas, dia harus memaafkan. Terima kasih. Ya. Jadi selalu tidak membalas. Anak-anak juga kalau mau berbuat curang, mencontek, dinasehati, jangan mencontek. Tapi nggak pernah menyontek ya, suster ya, orang-orang Katolik nggak nyontek ya. Nah, ya, anak-anak Katolik itu tidak ada menyontek, kecuali sedang kepepet. Ya. Nah, nanti dinasehati oleh roh itu ya. Ini betul, roh itu menasehati. Ya, kalau mau ke gereja juga, jangan terlambat. Dinasehati itu. Nah, ini anak-anak juga. Kalau kerja juga jujur, sama nyontek juga. Nasihat. Maka nanti setelah diberi 7 karunia roh itu, termasuk roh nasihat, ada roh yang nasihat. Nah, bagaimana roh-roh itu bekerja tergantung kita membuka diri atau tidak. Kalau kita tidak membuka diri, tidak efektif bekerja, ya, berkarya. Roh itu kuat, ada di karunia ini, tapi bagaimana bisa efektif bekerja tergantung kita membuka diri. Maka harus terbuka sejak awal. Maka mulai hari ini anak-anak tidak ada yang, kenapa? Begitu diajak nyontek oleh temannya, dia bilang, tidak. Kenapa kamu belagu sekarang? Bukan belagu, ada roh nasihat. Iya, betul, roh nasihat, roh kekuatan. Ya, kekuatan itu berkorban diri, tidak cengeng, berani susah gitu ya, untuk suatu cita-cita. Ya. Maka nanti diberikan, terimalah 7 karunia Roh Kudus. Amin. Setelah itu menerima 7, diutus dengan cara ditepuk, namanya bahu,
Ibu dulu diapain? Tampar. Mau lagi? Dulu ditampar ya. Nah, ditampar pun belum bertobat. Makanya ditepuk saja. Tadi baru cerita-cerita ya. Di Jawa Tengah itu Monsinyur Rubiatmoko itu masih menggunakan ini. Saya sejak awal tidak karena begini ya. Begitu begini disebutnya apa? Waktu begini, damai Kristus. Ya, diutus itu tanda kuat atau tidak? Tapi betul, simbolis damai Kristus kuat, teguh. Damai Kristus tidak menangis. Ya, kalau menangis batal. Damai Kristus. Damai. Nah, Romo Wahyu tadi cerita di Semarang tuh damai Kristus, anak langsung merdeka. Nah, kan nanti begini saja ya. Tapi memang saya tidak sejak awal, karena waktu saya dipilih menjadi uskup lalu belum ditahbiskan, saya bertemu dengan uskup senior dari Kalimantan, sekarang sudah emeritus, lalu sekarang sudah meninggal dunia. Bayangkan sekarang saya 52 orang ya, begini. Di Kalimantan sekali sakramen penguatan bisa 1000 orang. Uskup Ruteng bercerita kepada saya memberi keris sakramen penguatan 1.200 orang sekali. Bayangkan, umatnya 800.000 ya. Di sini luar biasa ya, gereja penuh. Saya tidak tahu penuh ini gereja banyak atau gerejanya kecil gitu ya. Ya, umat banyak atau gereja kecil ya. Tapi di sana banyak. Coba bayangkan 1.000 damai Kristus seperti apa coba ya. Nanti plak-plaknya itu keras dan lembutnya itu tergantung dosa itu. Gitu ya. Nah, Bapak Uskup ini berkata kepada saya ketemu langsung, bukan kata orang, cerita. Saya tanya, dengar cerita, lalu saya ketemu Bapak. Kenapa Bapak Uskup? Dulu katanya ada cerita yang menghebohkan dia. Biasanya diberi damai Kristus, jawabannya adalah terima kasih Bapak Uskup. Jawabannya karena apa? Diberi kepercayaan, diutus. Sekarang kan ada yang amin, damai bersamamu gitu ya. Sebetulnya idenya itu adalah terima kasih karena diutus, diberi kepercayaan sebagai tentara yang melawan kekuatan jahat, tentara Kristus. Damai Kristus, terima kasih Bapak Uskup. Diberi terima kasih, diberi kepercayaan. Damai Kristus, terima kasih. Pada suatu hari uskup ini damai Kristus melotot. Tidak terima kasih, melotot. Bapak Uskup heran, dan yang melotot oma-oma. Dia bingung apakah kurang persiapan atau apa. Tetapi rupanya melotot bukan karena melotot, menahan gigi palsunya yang akan copot. Maka untuk menghindari yang tidak-tidak, nanti kita lakukan seperti biasa saja, damai Kristus. Nanti juga saudara-saudari harus memberitahu kalau ada yang mengalami sedang cedera pundak, bilang ya, bilang kepada pastor atau pembimbing sebelumnya supaya pundak yang sebelumnya ya, yang sebelahnya, kalau dua-duanya dua-duanya cedera ya, jidatnya saya tambah lagi. Ya, saudara-saudari yang terkasih, nah roh ini ya, semoga Roh Kudus ini sungguh meneguhkan dan membuat kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai. Karena apa? Yesus dicurahi oleh 7 karunia itu menurut Yesaya, Mesias itu, dan dialah yang membawa damai, yang mempersatukan. Demikian homili Advent kedua oleh Monsinyur Antonius. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.